di masyarakat sekarang ini emang butuh surat dan butuh bertahan hidup. Salah satunya yaitu mereka yang kena PHK. Ada info buat Ikal dalam rangka mengisi waktu dan menyikapi situasi pandemi seperti sekarang ini, bahwa informasi dari Kang Haji Radawi di sini bisa kita manfaatkan selaku alumni-alumni yang memang bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk memanfaatkan sebuah perindustrian kecil yang dilakukan oleh industri, yaitu kerupuk udang. Kerupuk udang yang seperti ini yang kebetulan sudah matang, kemasannya seperti ini atau bagaimana terserah, nanti Anda bisa membaca sendiri. Bagaimana proses ini semua bisa terjadi, silakan Kang Radawi bisa bicara apa sih dan bagaimana ini bisa terjadi gitu. Ya, terima kasih Akang dan Teteh, alumni yang tergabung dalam IKAL. Jadi gini, kalau saya sih berpikir di masa pandemi seperti ini, mungkin ada sebagian dari kita yang akhirnya kurang beruntung, ya. Akhirnya kurang beruntung karena apa? Misalkan karena dia kena PHK dari tempat kerjanya, ataupun yang tadinya udah wira swasta, tiba-tiba wira swastanya down, ya, omsetnya turun, bahkan bisa jadi tutup karena suatu hal yang pasti karena pandemi ini. Dan itu sungguh memukul batin kita, apalagi yang udah jadi kepala rumah tangga. Mereka yang udah punya anak, istri, tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya, itu mental kita pasti down. Kenapa? Karena sudah nggak ada pemasukan lagi. Nah, bagi mereka yang boleh katakanlah hanya sekedar untuk bertahan hidup, ya, di masa pandemi seperti inilah, ayo kita bareng-bareng mengkondisikan informasi tentang peluang usaha yang paling kecil, yang paling mudah digerakkan oleh kita dan keluarga di rumah. Ya, salah satunya ya, pabrik kerupuk di Indramayu itu kan industri besar yang setiap hari selalu membuat kerupuk dan dikirim ke mana-mana. Nah, bagi kita untuk bertahan hidup dalam hal ini survive, ya, untuk bertahan hidup agar tidak terjadi kevakuman selama kita menunggu pekerjaan yang lainnya, alangkah baiknya mari kita kondisikan, misalkan kita beli kerupuk udang yang udah jadi dari Indramayu itu, kemudian digoreng di rumah bersama keluarga, kemudian dimasukkan ke plastik seperti ini. Ya, per plastik ini biasanya harga jualnya Rp1.000. Ya, kita jual, kita kemas, kita titipkan ke warung-warung, barangkali untuk sementara untuk bertahan hidup insya Allah bisa, karena mencari 50.000 per hari atau maksimal 100.000 per hari bisa kita dapatkan, ya, minimal bisa bertahan lah, ya, bisa bertahan untuk selama masa pandemi ini. Bagi teman-teman Akang dan Teteh yang sekarang kena PHK atau lagi break perusahaannya sambil menunggu itu semua, ayo kita bisa mulai mencoba. Nanti bagaimana teknisnya, bagaimana cara pembeliannya, bagaimana nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Yang pasti nanti biasanya kita pakai patokan ini, pengiriman barang itu misalkan sampai beli cuma 5 kilo ataupun 10 kilo, nanti saya upayakan bisa tak kirim lewat mobil bus, nyampenya di mana, misalkan di Purwakarta ataupun di Karawang. Nanti kita usahakan pakai mobil bus, jadi akan lebih murah jatuhnya. Atau ya nanti kita diskusikan bareng, ya. Tapi yang pasti salah satunya itu. Kemudian saya udah ngomong ke Pak Ketua Umum agar kita ini bisa diberikan pelatihan teknis. Artinya pelatihan teknis itu tidak selamanya kita kerja di kapal dengan bergelimpah uang. Tidak selamanya kita kerja di perusahaan dengan jabatan mentereng, ya. Selamanya pasti akan ada turunnya. Bisa jadi kita akan pensiun, bisa jadi kita akan turun dari kapal. Dan kebanyakan teman-teman kita, rekan-rekan kita, ya, yang dari kapal, mereka itu begitu turun dari kapal, mereka terbata-bata untuk hidup di darat. Mereka terbata-bata, kebingungan untuk bagaimana memulai usaha di darat. Karena pertama, usaha itu butuh skill, butuh kemampuan. Kedua, di samping modal, ya, modal saja tidak cukup.
Nah, disinilah ada informasi bareng. Ayo kita sama-sama kita diskusikan. Saya berharap ada pelatihan-pelatihan teknis. Apa sih pelatihan teknisnya? Contoh yang paling kecil misalkan cara berbudidaya lobster air tawar yang sekarang pasarnya sudah cukup bagus. Ya, pertama. Kedua, pelatihan teknis seperti ini, informasi teknis seperti ini. Ketiga, bisa jadi pelatihan cara membuat tempe yang sehari-hari kita makan. Belum tentu Akang dan Tete itu bisa membuatnya kalau tidak tahu triknya. Kebanyakan para pemula itu gagal. Nah, ini perlu pelatihan. Ayo kita diskusikan pelatihan-pelatihan teknisnya seperti apa. Ada lagi barangkali yang mengusulkan pelatihan cara membuat stek tanaman, barangkali yang dari daerah pegunungan ya, yang pandai membuat stek tanaman, cangkuk tanaman dan sebagainya. Ayo kita buat pelatihan itu di kerangka ikan. Karena apa? Karena ilmu-ilmu teknis seperti itu sangat penting sekali. Kalau kita nanti suatu ketika kita turun dari perusahaan, turun dari kapal, atau kita masuki masa pensiun. Saya pribadi sangat mendukung sekali program itu, dan saya berharap pelatihan itu bisa saya ikuti. Adapun teknis dan waktunya nanti bisa diatur dan dikondisikan. Saya berharap pertemuan nanti di Bapak Santoni, Bapak Kapten Santoni di Subang itu ada ide yang sudah jadi. Ada ide yang sudah jadi yang bisa dikondisikan bareng-bareng. Demikian, salam untuk semuanya. Ikal bersatu kita maju. Demikian para Kang Eteh, bahwa ternyata memang dari masing-masing alumni sesungguhnya masih punya semangat, entah itu semangat hidup, semangat usaha, semangat memberikan informasi, semangat bertukar pikiran, semangat bersilaturahmi, seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Kang Haji Radawi, bahwa produksi yang kebetulan ada di Indramayu adalah kerupuk udang. Kalaupun kita pengen membuat kerupuk udang itu memang perlu pembelajaran tersendiri, tapi kita diringkas adalah menjadi mentahan atau berbisnis atau berdagang dari bahan mentah, kemudian kita olah menjadi bahan matang yang sudah siap konsumsi. Adapun bahan mentahnya itu kita ambil atau kita beli dari pabrik yang ada di Indramayu, yang kebetulan mungkin orang-orang alumni yang ada di Indramayu sudah tahu tempatnya di mana nanti kita bisa kondisikan. Dan saya juga berpesan ini terutama kepada bidang usaha, disinilah kretek bidang usaha itu untuk selalu dan senantiasa memberikan motivasi terhadap kita semua, bahwa usaha itu tidak serta-merta harus ini. Jadi apa yang kita punyai di masing-masing wilayah, masing-masing daerah atau masing-masing komisariat, silakan ditumbuh kembangkan, ditularkan, baik melalui event yang ada di WA Group maupun event yang ada di FB Group, atau pada event-event yang kebetulan ada pertemuan langsung antara alumni pada saat atau pada waktu-waktu yang sudah direncanakan dan ditentukan. Jadi balik lagi ke hal yang wirausaha, mari tetap positive thinking bahwa pandemi ini lambat laun pasti akan berakhir, dan kita harus tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kehidupan kita menjadi normal kembali, bisa berjalan kembali dan bisa meraih sukses yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikal bersatu kita maju. Subscribe dan like-nya. Download.